sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita kagum dengan bagaimana Tuhan buat mujizat yang sebenarnya sangat sederhana. Tuhan dapat mengubah mata saudara sekalian untuk melihat peluang yang terbaik supaya engkau dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Buka mata kami untuk melihat segala peluang yang terbaik supaya kami memperoleh berkat dan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 19. Ya, Lukas pasal 19. Ya. Ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Amin. Sebatang pohon ara yang sudah bisa dipanjat orang dewasa itu mungkin umurnya sudah 30-40 tahun. Dan Sakeus kan memang orang di situ, orang Yeriko. Jadi sudah pastilah dia sudah sering mungkin makan buahnya dari pohon itu juga. Sudah puluhan tahun dia lihat. Apa namanya tadi? Sudah, masih ingat? Yang dia panjat itu pohon ara.
kita semua tahu bahwa pohon ara itu buahnya bisa dibikin jadi kue, kata Alkitab. Dan Sakeus kalau lewat di situ, yang dia bayangkanlah pohon itu menghasilkan buah dan buahnya itu enak dimakan. Ya boleh jadi juga Sakeus sudah sering kali musim buah pohon ara itu dia ambil buahnya, dia makan buahnya dengan enak. Saudara pemirsa, tetapi ketika dia sedang ingin melihat Yesus, ingin melihat saja, maka Tuhan ubah matanya. Mata Sakeus tadi diubah oleh Tuhan, dan dia melihat pohon itu menjadi tangga untuk dia naik ke atas. Bisa saudara bayangkan, katanya tadi ya tidak berhasil karena orang banyak, itu 5.000 orang saudara sekalian yang berbondong-bondong, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Kabar baik untuk kita semua apa saudara sekalian? Tuhan bisa mengubah cara pandang kita kalau engkau sungguh-sungguh mencari Yesus, engkau sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, engkau sungguh-sungguh menomorsatukan Yesus, maka Tuhan dapat mengubah cara pandang saudara sekalian untuk melihat sesuatu yang tidak biasa menjadi alat untuk engkau diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menolong kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan, Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara pemirsa, kenapa kita tidak bisa lihat jalan di depan? Tidak bisa lihat proyek Tuhan untuk kita, karena kita terus menoleh ke belakang. Ingat mantanlah, ingat kejayaan masa lalu lah, ingat kehebatan kita waktu masih muda lah. Gagal fokus kita kepada masa depan. Padahal Tuhan sudah siapkan di sana, katanya jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Sesuatu yang memang luar biasa Tuhan sudah siapkan. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, mari kita seperti perintah Tuhan di sini. Jangan lagi ingat mantan, jangan lagi ingat kejayaan masa lalu atau kegagalan, sebaliknya kegagalan masa lalu, tapi pandang ke depan. Minta atau pinjam, mari kita pinjam mata Tuhan. Ya, pinjam mata Tuhan saudara sekalian. Seperti Sakeus di sini. Dan akhirnya apa? Yang luar biasa ialah apa? Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tercapailah tujuan Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini yang saya ingin ajak kita semua. Bila engkau sedang mencari pekerjaan, bila engkau mencari teman hidup, bila engkau sedang mencari rekan sekerja, saya ingin mengajak kita semua hari ini saudara sekalian. Mari datang kepada Tuhan dan percaya benar bahwa Tuhan dapat mengubah cara pandang kita supaya hidup kita ini, Tuhan, saudara sekalian, hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Dan katanya Yesus menumpang di rumahnya. Sesuatu yang luar biasa yang tidak terbayangkan, yang tidak mungkin dilakukan oleh imam besar, ahli Taurat, orang Farisi tidak akan mau menginap di rumah seorang pemungut cukai. Mereka sangat benci. Tetapi sebaliknya Yesus, dan melalui itu Sakeus bertobat dan dia mengembalikan apa yang sudah dia peras dari orang lain. Dia katakan apa? Bila aku sudah memeras orang, aku akan kembalikan
4 kali lipat seperti yang dia sudah lakukan selama ini. Jadi saudara sekalian, kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, minta Tuhan celikkan mata kita. Jangan lagi terus memandang ke belakang. Walaupun itu sukses di masa lalu, pandanglah ke depan sekarang. Ya, berlari, kata firman Tuhan, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar sampai kepada tujuan Tuhan dan dapat berubah pandangan, cara pandang kami Tuhan, untuk kami dapat menerima segala berkat terbaik daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.